Ibu, perkenalkan saya Neni. Kebetulan saya bertugas pada pagi ini. Jadi pagi ini saya akan memberikan asuhan persalinan karena 2. Jadi bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah bersedia? Oh baiklah Ibu, kalau Ibu sudah bersedia, saya akan menutup tirai untuk menjaga privasi Ibu. Kemudian apakah Ibu sudah mendengar atau melihat adanya tanda persalinan karena 2? Seperti Ibu merasa adanya dorongan kuat uretan, kemudian perineum menonjol, serta vulva dan sphincter ani membuka. Sebelum kita melakukan tindakan, terlebih dahulu kita persiapkan alat. Yang pertama ada linek, yang kedua ada kapas, ada sarung tangan, ada obat oksitosin, kemudian ada celemek, kacamata dan penutup kepala, ada sepatu, ada handuk dan bedong, kemudian ada bengkok, ada wadah plasenta, kemudian ada partuset. Di dalam partuset ada kohor, gunting tali pusat, gunting episiotomi, klem tali pusat, kemudian klem arteri, nalfudor, dili, kemudian ada kateter nelaton, spuit, pinset anatomi, pinset chirurgis, kemudian ada needle hacking. Setelah itu kita memakai celemek. Setelah memakai celemek, kita mencuci tangan dengan teknik penegakan. Yang pertama kita buka dengan air, kemudian basahi dengan telapak tangan, tuangkan sabun pada telapak tangan, kemudian lakukan gosokkan pada telapak tangan secara bergantian, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, buku jari, ibu jari, ujung jari. Setelah itu kita bilas dengan air yang mengalir. Kemudian tutup keran menggunakan siku. Setelah itu kita keringkan tangan menggunakan handuk yang kering. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan pada tangan dominan. Kemudian kita menghisap obat oksitosin 10 unit ke dalam tabung liquid. Setelah itu kita letakkan kembali ke dalam partus. Kemudian kita membersihkan vulva dan perineum menggunakan kapas 5-6. Kemudian kita letakkan bengkok di dekat ibu. Yang pertama kita bersihkan labia mayon kiri, kemudian labia mayon kanan, kemudian labio minor kiri, labio minor kanan, serta bersihkan dari depan sampai ke anus. Labio minor kanan sarung tangan apabila sarung tangan terkontaminasi dengan feses ibu. Lalu kita buang sarung tangan pada tong. Kemudian kita pakai sarung tangan untuk melakukan pemeriksaan dalam. Lakukan pemeriksaan dalam. Tujuannya untuk mengetahui apakah kepala sudah masuk panggul, kemudian serviks membuka serta ketuban masih itu atau sudah pecah. Kemudian kita melakukan pemeriksaan DJJ menggunakan linek. Pada pemeriksaan DJJ kita tidak boleh tersentuh dengan linek supaya kita tidak terdengar denyut nadi kita sendiri.
Kemudian kita meminjam tangan ibu supaya kita bisa mendengar perbedaan antara denyut jantung janin dengan denyut nadi ibu. Kemudian kita melepaskan sarung tangan dan letakkan dalam form. Kemudian kita memberitahu kepada ibu bahwa pembukanya sudah lengkap, kemudian keadaan bayi dalam keadaan baik, kemudian bayi sudah siap dilahirkan. Ibu untuk menemukan posisi yang nyaman dan posisi yang sesuai dengan keinginan ibu. Posisi kakinya ke atas, kemudian tangannya di sini. Ibu untuk matanya tidak boleh tertutup dan pandangannya ke bawah. Dan suaminya bisa pegang pada kontraksi ibu bisa mengendap dan pandangannya ke bawah. Iya ibu, semangat ibu, pintar ibu, iya seperti itu ibu. Terus ibu, iya lanjut, sudah. Kemudian kita memakai sepatu boot. Memakai pelindung kepala dan memakai kacamata. Kemudian kita memakai sarung tangan. Kita memakai APD, kita lanjut dengan memakai sarung tangan. Kemudian kita letakkan handuk serta kedong di atas perut ibu. Permisi ya ibu. Kemudian kita letakkan satu kedong di bawah ibu dengan membentuk segitiga. Kemudian kita letakkan tangan di bagian atas dan satu tangan di bagian bawah. Kemudian apabila ada kontraksi, ibu silakan mengedan. Silakan mengedan ibu. Iya ibu, pintar ibu. Satu kali lagi ibu, semangat ibu. Iya. Satu kali lagi ibu. Iya. Seperti itu ibu. Kemudian kita memeriksa lilitan tali pusat pada leher. Kemudian kita menunggu janin melakukan paksi keluar. Kemudian tangan satu di atas dan tangan satunya di bawah. Setelah melakukan putaran paksi luar, tempatkan kedua tangan di masing-masing muka bayi. Kemudian ibu dianjurkan untuk mengedan. Silakan mengedan bu. Kemudian kita membantu kelahiran bahu bagian atas. Setelah itu kita juga bantu untuk kelahiran bahu bagian dalam. Apabila kedua bahu sudah keluar, kemudian kita melakukan kelahiran dari kepala sampai bokong dengan satu tangan melakukan sangga, satu tangan melakukan susur. Kemudian kita melakukan penilaian sekilas apakah bayi menangis dengan kuat, kemudian ada gerakan aktif dan warna kulit kemerahan. Kemudian kita letakkan bayi pada perut ibu.